to come to Christ. When you come to Christ, you must count the cost of your body, your mind, and your heart. I want to be a new person. I want Christ to walk with me and to be with me. I give him my heart, my mind, and my body. Shalom, selamat pagi semuanya. Selamat pagi Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Saya mau melihat tangan-tangan yang terangkat yang rindu masuk ke dalam hadirat Tuhan. Apakah Bapak Ibu, saudara semua rindu jamahan Tuhan saat ini? Amin. Amin. Karena itu pada saat kita mau datang ke hadirat Tuhan, bukalah hatimu seluas-luasnya. Biarkan Roh Kudus, biarkan Roh Tuhan menjamah setiap hati kita. Mari kita bersehati di dalam doa. Shikana morakata kara shakana morakata kara. Bapa, kami rindu Tuhan. Masuk Tuhan dalam hadirat-Mu Tuhan. Kami mau membawa Tuhan ucapan syukur kami Tuhan. Kami mau membawa Tuhan pujian yang terbaik Tuhan bagi-Mu Tuhan. Pujian yang berasal dari hati kami Tuhan. Kami mau Tuhan mendekat kepadamu Tuhan lebih dari segalanya Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan, Engkaulah yang kami ingini Tuhan. Engkaulah kerinduan kami Tuhan. Kami percaya Tuhan di hadirat-Mu kami mendapatkan kepuasan, kami mendapatkan kebebasan Tuhan. Kelegaan dan jamahan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Roh Kudus bekerjalah dengan luar biasa di tengah kami. Shikana morakata kara shikana morakata. Terima kasih Bapa, di dalam nama-Mu kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oh haleluya Tuhan. Lebih dari apapun Tuhan. Lebih dari segalanya Tuhan. Harapan kami Tuhan hanya kepadamu. Lebih dari apapun Tuhan, hanya Engkau Tuhan, kerinduan kami Tuhan. Shikana morakata karashi. Haleluya Yesus. Lebih dari segalanya, ku berharap padamu. Lebih dari para penjaga, mengharap fajar pagi. Amin Tuhan. Begitu rindu hatiku berada dekatmu. Alangkah dalam kasih-Mu memenuhi hidupku. Oh tenanglah jiwaku, tenanglah jiwaku. Dalam naungan sayap-Mu, menembus awan kelabu, pandang kemuliaan-Mu selalu.
Rajamu, Yesus Tuhan Rajaku. Benar Tuhan, di dalam-Mu Tuhan, di dalam hadirat-Mu Tuhan, itulah kerinduan kami Tuhan. Di dalam hadirat-Mu Tuhan, kami mendapatkan pengharapan Tuhan. Karena itu Tuhan, kami mau menyembah-Mu Tuhan. Kerinduan kami hanya Engkau, Yesus. Allah yang kami sembah selamanya. Melekat erat di dalam-Mu Tuhan. Itulah kerinduan kami. Selamanya Kau ku sembah Yesus. Selamanya Kau ku sembah. Mari sembah, mari naikkan ucapan syukur-Mu, mari sembah. Terima kasih Yesus, kerinduan hatiku. Engkaulah kekasih jiwaku Tuhan. Haleluya, 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 haleluya. Yesus, hanya Engkau Tuhan. Di dalam-Mu kami tenang, Kau bawa kami lebih lama. Kami menyembah-Mu Tuhan. Terpujilah nama-Mu, Allah kami, berkuasa atas hidupku selamanya. Haleluya, haleluya. Ya Rada Barakata Batakala, ya Rada Barakata Kala, Sikada Barakata Batakala, ya Rada Barakata Kala, Sikada Barakata Batakala, ya Rada Barakata Batakala, Sikada ya Rada Barakata Kala, Sikada Barakata Batakala, Sikada ya Rada Kala, Sikada Barakata Kala. Mari terus sembah Dia selama Dia masih layak disembah, ditemui oleh setiap kita. Sikana barakata kala, sikana barakata kala, sikana barakata kala. Haleluya, terpujilah Yesus, terpujilah Tuhan, terpujilah. Haleluya, ya Rata Kala, Sikana Barakata Batakala, ya Rata Kala, Sikana Barakata Batakala, Sikana Barakata Kala. Oh haleluya Tuhan, terpujilah Engkau Tuhan.
sumber kekuatanku Tuhan, menara di hidupku Tuhan, pertolonganku, jawaban hidupku Tuhan, hanya Engkau Yesus. Shikana mora kata kala hanya Engkau Tuhan. Shikana mora kata. Haleluya Yesus. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku, tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Amin. Amin saudara. Bapak Ibu, mari kita semua bangkit berdiri. Engkaulah sumber kekuatan hatiku. Amin. Tempat persembunyianku. Amin. Engkau penolong. Amin. Di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Lebih lagi Engkaulah sumber. Mari kita angkat tangan kita tinggi. Engkaulah sumber kekuatan hatiku, tempat persembunyianku. Engkau penolong di saat susahku. Amin. Tempat perlindunganku. Kau menara dan perisai di hidupku. Katakan kau menara dan perisai. Haleluya. Kau menara dan perisai di hidupku. Sekali lagi dengan iman percaya, Kaulah menara. Amin Tuhan. Dan perisai di hidupku. Haleluya. Haleluya. Ibu Tuhan. Haleluya. Haleluya. Sorak-sorai sukacita ada di tempat ini. Saudara, sekali lagi saya mau melihat sorak-sorai yang terbaik untuk Tuhan kita. Tepuk tangan yang terpanjang untuk Tuhan kita. Karena dialah Yesus, Raja di dalam hidup kita yang... Ya, shalom saudaraku, selamat pagi. Kita semua rindu mendengar firman Tuhan, amin. Ya, sebelumnya mari berdoa. Bapak, ini kami di rumah-Mu, kami rindu, kami haus, kami lapar akan kebenaran firman. Karena firman-Mu lah yang memerdekakan kami dari semua persoalan kehidupan, beban-beban hidup, masalah-masalah hidup, pergumulan-pergumulan kami, bahkan kebiasaan-kebiasaan kami yang buruk. Tuhan, Engkau yang maha mengetahui. Kami rindu kebebasan yang daripada Tuhan. Karena itu kami sungguh-sungguh dengar firman Tuhan dan mengamininya, mengimaninya. Dalam nama Tuhan Yesus, urapi kami semua. Terang-Mu datang menyinari yang gelap.
Dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Saudara, kita melanjutkan ya Matius pasal 4 yang berbicara tentang bagaimana Roh Allah membawa Yesus untuk dicobai. Minggu lalu kita sudah belajar tentang pencobaan pertama. Ya, bagaimana pencobaan pertama? Yuk langsung dibuka berikutnya. Pencobaan pertama itu adalah, ini materi minggu lalu tentang penghidupan. Hal-hal penghidupan sehari-hari. Nomor 1 urusannya urusan makan. Ya, urusan makan minum, apa yang kita pakai, rumah di mana kita tinggal. Hal-hal semacam ini menjadi pencobaan buat Tuhan Yesus juga. Kenapa Yesus dicobai? Karena Yesus ketika di bumi dia sepenuhnya juga adalah manusia. Nah, Yesus yang sebagai manusia dicobai untuk penghidupan sehari-hari. Jadi apa yang kita alami sebagai pencobaan untuk hidup sehari-hari, Yesus itu tahu. Yesus itu turut merasakan karena Yesus pernah dicobai dalam keadaannya sebagai manusia. Amin, saudara. Ya, haleluya. Maka sekarang kita mau masuk kepada pencobaan yang kedua, yaitu tentang hal-hal yang supranatural, yang ajaib, mujizat. Dan yang ketiga, pencobaan tentang kemegahan dunia ini. Ya, kita belajar hari ini pencobaan yang kedua dan yang ketiga. Yuk kita baca berikutnya Matius 4 ayat 5 dan 7. Ini tentang pencobaan yang kedua. Kita baca sama-sama ya, 1, 2, 3. Kemudian iblis membawanya ke kota suci dan menempatkan dia di bubungan bait Allah. Lalu berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, jatuhkanlah dirimu ke bawah. Sebab ada tertulis mengenai engkau, ia akan memerintahkan malaikat-malaikatnya. Dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya, supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. 7. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Nah, saudara, di pencobaan yang kedua ini bagaimana iblis itu mengingatkan Yesus bahwa Yesus, engkau tuh bukan manusia. Engkau tuh anak Allah. Sebagai anak Allah engkau punya kuasa. Gampang bagimu. Kamu ada di atas bait suci ini lalu jatuhkan dirimu ke bawah. Mudah bagimu karena ada firman yang berkata, iblis itu tahu firman Tuhan. Betul? Sejak awal, sejak zaman Adam dan Hawa, iblis tahu firman Tuhan. Iblis tahu yang Tuhan katakan kepada manusia Adam dan Hawa. Dan ketika Adam dan Hawa, ketika iblis mencatut ya, memakai firman untuk mengelabui, untuk mencobai. Hawa kena cobaan enggak? Hawa kena jatuh? Jatuh. Karena iblis pakai firman. Nah, ini yang kita harus hati-hati. Ini yang kita harus belajar. Iblis itu kadang pakai firman Tuhan untuk mencobai kita. Seperti iblis mencobai Hawa, seperti iblis mencobai Yesus. Dia berkata, ada tertulis mengenai engkau. Ia, maksudnya Allah Bapa, akan memerintahkan malaikat-malaikatnya dan mereka akan menatang engkau di atas tangannya. Supaya kakimu jangan terantuk kepada batu. Apa yang iblis sedang goda dari Yesus adalah ketuhanannya. Ya, kalau Yesus enggak waspada, kalau Yesus enggak rendah hati, saudara, pasti kepancing. Apa susahnya? Gitu. Ya. Yesus bisa melupakan bahwa dia diutus ke bumi oleh Bapa untuk menjadi manusia. Betul, saudara?
Ini kalau Yesus tergoda, Yesus lupa. Dia diutus oleh Bapa menjadi sama dengan manusia. Allah Bapa utus Yesus bukan menjadi Tuhan. Allah Bapa utus Yesus untuk jadi manusia. Nah, disinilah iblis menggoda supaya Yesus lupa misinya datang ke dunia. Yesus lupa bahwa dia harus ke dunia jadi manusia, benar-benar manusia, supaya Yesus dapat menebus semua dosa manusia. Dia harus jadi manusia. Supaya Yesus dapat merasakan ya kelemahan-kelemahan kita, Yesus perlu jadi manusia. Itu yang Bapa mau, tapi iblis itu selalu mencoba mengecoh. Dan dalam perkara ini dia mengecoh supaya Yesus melupakan kemanusiaannya dan kembali menunjukkan bahwa aku adalah yang kuasa. Ya. Jadi saudaraku, kita mesti ingat sebagai anak-anak Tuhan, iblis pun kadang-kadang atau sering mau mencobai kita dengan firman Tuhan. Kan firman Tuhan bilang begini, udah pakai ayat itu, gitu saudara. Nah ya, jadi kita jangan terlalu polos kalau kepada iblis. Jangan hanya karena firman yang dia kutip, kita langsung percaya, manggut-manggut, terus ikut yang dia maksud. Nah, di sini kita harus punya hikmat. Seperti Yesus punya hikmat. Yesus waspada kepada iblis. Karena iblis adalah musuh. Amin. Nah, siapapun yang mengatakan kepada kita, sekalipun yang diucapkannya adalah firman. Tetapi itu seringkali untuk menjatuhkan iman kita. Coba bayangkan, masa firman Tuhan ketika kita baca, lalu di dalam hati kita ada suara yang mengatakan, tuh kan firman bilangnya begitu. Tapi apa yang kamu alami? Cocok gak sama firman? Atau jauh dari firman? Nah, kalau begitu saudara, kita baca firman bukannya jadi kuat. Tapi baca firman jadi lemah. Hati-hati ya. Kalau ada suara iblis berbicara dalam pikiran kita. Mempengaruhi perasaan kita. Habis baca firman down. Habis berdoa down. Habis nyembah Tuhan down. Bukannya bangkit malah jatuh. Di sana ada iblis. Nah, kita harus sadar itu. Memang kadang-kadang kehadirannya enggak terasa. Walau kadang-kadang kehadirannya terasa. Tapi iblis akan selalu saudaraku ya berbicara kepada kita di dalam pikiran kita. Jadi hati-hati, jaga pikiran, jaga hati. Kita perlu mengenalin, ini beda nih suaranya. Ini suara membuat aku menyaksikan firman. Ini suara membuat aku mendorong aku untuk aku melanggar apa yang Allah janjikan. Untuk aku sanksi kepada kesetiaan Tuhan. Untuk aku sanksi kepada kebaikan Tuhan. Hati-hati saudara. Amin. Maka saudara, tipuan iblis, cobaan ini Yesus menanggapi dengan sangat tepat. Yesus berkata kepadanya, ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Haleluya. Jadi firman dibalas lagi dengan firman. Ada pula tertulis. Ini menjadi satu senjata buat kita. Kalau ada firman lalu menjatuhkan kita, melemahkan kita, menyaksikan akan kebenaran firman, menyaksikan kebenaran janji Tuhan. Kita harus tahu ada pula firman. Makanya orang percaya harus tahu firman Tuhan.
Kalau iblis pakai satu ayat, kita tahu ayat lain yang akan menguatkan dan memagari kita. Nah, tahukah kita ayat-ayat yang bisa menolong kita untuk keluar dari jebakan-jebakan iblis? Anak Tuhan harus tahu supaya kita pun berkemenangan sama seperti Yesus. Amin, saudara-saudara. Nah, ini penting ya. Ini saudaraku terkait dengan apa kalau buat kita orang percaya? Ini cobaan terkait dengan kepercayaan, terkait dengan spiritual, ya, hal-hal spiritual, hal-hal yang ajaib, hal-hal yang mujizat. Yuk kita lihat berikutnya. Penerapannya buat kita ya. Mujizat itu hebat enggak? Hebat. Orang percaya mau mujizat enggak? Mau, jangankan orang percaya, orang enggak percaya juga mau mujizat. Benar? Yang sakit semua pengen sembuh. Bahkan ada satu orang saya tahu ya, kita layani seorang bapak udah gak bisa jalan kakinya. Apa dia punya tempurung tuh ya, minyaknya udah habis. Jadi per berapa lama disuntik, habis lagi, disuntik, habis lagi. Dan dia sulit berjalan. Lalu dia bilang begini, kalau Yesus sembuhkan kaki saya mau datang ke gereja. Dengan kata lain, kalau Yesus tidak sembuhkan saya tidak mau datang ke gereja. Betul saudara? Nah, ada orang, banyak orang rindu mujizat. Orang percaya atau orang tidak percaya. Tuhan Yesus pun menjadi pelaku atas mujizat yang menunjukkan kuasa Tuhan. Betul saudara? Yesus dalam pelayanannya juga memang melakukan mujizat. Tapi kita sebagai orang percaya seringkali salah. Kita datang gereja, kita bukan cari Tuhan. Kita datang gereja, kita cari berkat. Kita datang gereja yang gak mau tahulah Tuhan Yesus itu katanya perlu mengenal Tuhan lebih dalam, perlu mengenal Tuhan lebih intim. Gak perlu dalam, gak perlu intim. Saya mah yang penting diberkatin. Kalau saya doa, dijawab. Kalau saya minta, dikabulkan. Minta sembuh, disembuhkan. Minta persoalan ini dibereskan. Oh, dengan cepat dibereskan. Saya mah butuhnya begitu aja. Sesungguhnya saudaraku, kita sudah masuk dalam pencobaan kalau kita seperti itu. Jadi mujizat itu mencengangkan. Agama yang penuh dengan mujizat itu memang agama yang kuat. Tapi iblis mencobai agar Yesus pamer diri sebagai anak Allah. Supaya Yesus mau memamerkan aku memang anak Allah. Aku turun sebentar, aku cemplungin aja diriku ke bawah. Pasti memang nanti malaikat akan melindungi aku. Tapi Yesus tidak mau dicobai dalam perkara itu. Buat kita anak-anak Tuhan, hamba-hamba Tuhan, ya, gembala bisa, ya, pengurus bisa, para pelayan ICL, pemurid, fasilitator, atau bahkan mungkin kita ibu bapak di rumah juga bisa dicobai. Iblis mencobai kita untuk selalu mengatakan Tuhan, pokoknya kalau sakit harus terima mujizat dari Tuhan. Harus sembuh dari Tuhan. Enggak pakai obat, enggak pakai dokter, sembuh. Bisa enggak Tuhan sembuhkan? Bisa, tapi selalu enggak Tuhan sembuhkan dengan mujizat? Tidak. Di Alkitab pun tidak semua yang sakit disembuhkan Tuhan. Siapa yang sakit Tuhan tidak sembuhkan? Contohnya di Alkitab siapa? Siapa? Paulus. Ada duri dalam dagingku. 3 kali aku berdoa supaya duri ini diangkat dariku. Tapi Tuhan hanya berkata, cukuplah kasih karuniaku bagimu. Betul saudaraku? Jadi kita orang percaya tahu ada orang yang terima mujizat. Tapi Tuhan juga izinkan, luaskan ada orang-orang yang mungkin tidak akan pernah sembuh
dari sakitnya sampai meninggal. Ya. Ada hamba Tuhan yang dipenjara, saudara, karena menyaksikan Tuhan, lalu dihukum penjara. Mujizat bisa jadi enggak? Bisa. Contohnya siapa di Alkitab? Ketika di penjara lalu mujizat terjadi. Petrus. Terbelenggu malaikat yang bukain pintu. Hebat banget. Luar biasa. Lalu Paulus dan Silas di penjara dibuka sama malaikat. Ada gempa yang dahsyat, terbukalah pintu-pintu dan rantai yang dikenakan kepada mereka putus. Sehingga Paulus dan Silas bisa keluar. Itu ada satu mujizat, itu ada satu peristiwa ajaib. Tetapi ada enggak kisah di mana hamba-hamba Tuhan yang sungguh-sungguh melayani Tuhan dengan hati yang murni tidak keluar dari penjara sampai mereka mati? Ada. Ketika rasul-rasul dihukum oleh banyak orang yang membenci Yesus, sebagian besar mati. Ada yang mati dipancung, ada yang mati diterkam binatang, ada yang mati salib terbalik. Hanya satu yang selamat, Yohanes. Yohanes terima mujizat. Sekalipun dia dimasukkan ke satu minyak yang panas, dimasukkan ke sana, dia enggak mati, saudara. Ya, hebat banget. Bukan si Yohanesnya yang hebat, tetapi ada kuasa Tuhan yang melindungi dia. Kenapa dia enggak mati? Akhirnya diangkat lagi. Akhirnya dikirim ke Pulau Patmos, pulau yang kecil terpencil, dibuang ke sana karena dihukum dengan minyak yang panas, dia tidak mati. Yang lain semua mati. Apakah yang lain semua mati tidak terima mujizat? Memang seperti itu Tuhan mau mereka mati. Tuhan izinkan mereka mati seperti itu. Yohanes kenapa ditolong Tuhan? Apakah Tuhan Yesus hanya sangat mengasihi Yohanes dibanding murid-murid yang lain? Tidak juga. Tapi hanya karena Tuhan Yesus masih punya rencana untuk Yohanes menuliskan kitab Wahyu. Betul saudara-saudara? Karena masih ada rencana Tuhan dalam hidup Yohanes. Sehingga Tuhan berikan mujizat. Kalau ditanya doanya siapa yang paling hebat? Apakah doa Yohanes yang paling hebat? Yang lain doanya biasa-biasa, enggak nyampe ke langit. Berhentinya cuma sampai di atas, macam-macam deh orang ngomong. Ya, enggak begitu. Ya, semua ada dalam kendali Tuhan. Semua orang percaya, kita semua orang percaya, kita tahu hidup kita semua ada dalam kendali Tuhan. Amin. Bukan berarti doa kita itu enggak berfungsi. Bukan berarti doa kita itu sia-sia. Enggak ada doa yang sia-sia. Semua doa Tuhan dengar. Amin. Tapi Tuhan punya rencana yang berbeda-beda. Seperti Yesus. Bapa rencanakan dia datang ke dunia sebagai manusia. Maka Yesus tahu dia tidak akan menggunakan kuasanya untuk pamer. Banyak orang Kristen atau bahkan hamba-hamba Tuhan tergoda untuk pamer. Pamer apa? Pamer kuasa Tuhan. Kalau saya doain ini orang, kalau saya doain dia sembuh. Wah, bakal hebat. Betul saudara? Saya sebagai gembala, ya, yang lalu-lalu kan ada beberapa yang sakit keras, sakit ini, sakit itu. Ya. Kalau saya tergoda saudara, saya akan bilang begitu, Tuhan, pakai saya. Kalau ini terjadi mujizat, ya memang di mulut saya ngomongnya nanti kemuliaan-Mu akan tersebar luas. Tapi yang harus kita hati-hati dan jaga hati adalah kadang-kadang kita juga mau pamer kuasa Tuhan. Kalau kuasa Tuhan terjadi, wah GKPY gempar kemana-mana. Gembalanya bisa sembuhin orang, bisa bangkitin orang mati. Betul saudaraku? Ya, itu satu pencobaan.
Jadi kita harus ngerti. Kita harus belajar Tuhan maunya apa. Kalau Tuhan maunya mujizat, terjadilah mujizat atas kehendak Tuhan. Amin. Tapi kalau tidak terjadi mujizat, jangan menyalahkan diri kita. Apakah saya tidak berkenan? Bukan. Apakah doanya kurang manjur? Bukan. Apakah doa gembala saya kurang manjur? Bukan. Tapi kita harus kembali kepada kehendak Tuhan. Apa tujuan Tuhan? Dan bagaimana Tuhan menjaga kita supaya hati kita jangan mudah dicobai oleh iblis. Amin. Jadi apa yang Yesus katakan, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Itu perlu kita pun menerapkannya kepada diri kita sendiri. Ada satu rumah yatim piatu, enggak punya beras. Hari itu, malam itu, mereka belakangan hanya makan 1 kali makan nasi, saudara. Setiap sore aja menjelang malam mereka makan nasi. Tapi hari itu betul-betul tidak ada beras yang dikirim ke rumah piatu itu. Sehingga si bapak itunya ya, bapak pantinya berdoa sama Tuhan. Tuhan, sekarang di depan kami semua ada piring, tapi piringnya kosong karena tidak ada beras yang datang. Begitu dia selesai berdoa, tahu-tahu saudara, ada kiriman beras datang. Itu mujizat, itu satu perkara ajaib, betul? Tuhan bisa lakukan enggak? Bisa, Tuhan bisa lakukan. Tetapi tidak semua Tuhan lakukan dan Tuhan beri mujizat. Amin. Pernah enggak ngalamin ya? Atau dengar orang lapar, hari itu enggak ada nasi. Ya puasa lagi dia sampai besok. Nah di sini saya minta semua jemaat berhati-hati. Jangan berharap mujizat berlebihan. Jangan berharap hal-hal ajaib terjadi berlebihan. Karena dengan demikian namanya kita mencobai Tuhan. Kita harus tahu ya, kadang Tuhan mau lakukan, tapi kadang tidak. Tapi apapun yang terjadi, kalau sesuai kehendak Tuhan, itu pasti yang terbaik. Amin. Amin. Jadi bukan soal kehendak kita yang dikabulkan oleh Tuhan, tapi biarlah kehendak Tuhan yang jadi, ya. Pikiran yang timbul untuk melakukan hal-hal berbau mujizat merupakan bagian dari pencobaan iblis. Suatu motivasi yang adalah pencobaan iblis. Ya, jadi buat pelayan-pelayan Tuhan, saya mau mengingatkan, hati-hati ya, kita harus tahu apa yang Tuhan mau kerjakan. Supaya jangan akhirnya pelayanan kita itu untuk satu motivasi kita berbangga diri. Iblis bisa mencobai dengan mengutip Alkitab secara licik. Jadi hati-hati. Bagaimana kita mengalahkan iblis? Pertama, tolak usulan iblis untuk saya jadi seseorang yang istimewa. Ya, pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hamba Tuhan seringkali tergoda kalau enggak berjaga-jaga. Apalagi sekali melayani, wah kuasa Tuhan tampak. Nanti cara yang sama dilakukan lagi di kesempatan berikutnya. Padahal mungkin Tuhan mau pakai dia 1 kali aja. Dengan cara seperti itu. Tidak ada kedua, tidak ada ketiga. Tapi hamba-hamba Tuhan kalau enggak berjaga-jaga bisa punya pola ya yang dia ulang-ulang. Itu macam-macam. Apakah ketika mendoakan orang, apakah ketika berkhotbah, apakah ketika WL. Mungkin WL menemukan satu lagu sangat kena. Jadi kayaknya lagu itu yang mantep banget. Lagu itu yang dijadikan, wah ini lagu paling mantep nih gitu. Padahal bukan lagunya yang paling mantep. Saat itu Tuhan pakai lagu itu. Betul saudara-saudara?
ya, atau mendoakan orang. Maka ada juga kadang-kadang ya kita tahu ya mendoakan orang nggak kena kepalanya gitu ya. Masih berjarak berapa senti, 20 senti, 30 senti, begini aja udah orangnya rebah. Tapi kadang-kadang manusia itu ya kalau nggak berjaga-jaga dicobai iblis. Begitu jarak jauh nggak rebah dideketin, kalau perlu diginiin supaya jatuh. Nah itu karena kena pencobaan. Atau mau tiru-tiru gaya hamba-hamba Tuhan yang besar. Ya, gaya melayaninya Petrus, Paulus. Wih, sapu tangannya aja berkuasa. Ikut juga kita pakai sapu tangan. Padahal belum tentu Tuhan mau pakai kita dengan cara seperti itu. Ya, jadi ini yang dimaksud dengan pencobaan terkait dengan hal-hal yang supranatural. Hal-hal yang ajaib, mujizat-mujizat. Itu bukan menjadi sesuatu yang harus terus terjadi. Jadi kadang-kadang kita terjerat karena bisa menjadi seseorang yang istimewa. Wah, doanya manjur kali ini. Minggu besok doa kata-kata yang sama, karena kata-kata yang sama kemarin itu manjur. Belum tentu hari ini Tuhan mau kamu doa dengan cara seperti itu. Jadi tolak usulan iblis untuk saya menjadi seseorang yang istimewa secara rohani. Amin. Amin. Karena itu bukan terkait saya, tapi terkait kuasa Tuhan. Kedua, saya bukan siapa-siapa. Kristus itulah segala sesuatu. Amin. Kalau kita diberkati Tuhan, kita diberi talenta, kita punya kekuatan yang ekstra, ingat-ingatlah sesemua itu datangnya dari Tuhan, bukan karena kita hebat. Ya, jadi lebih baik kita belajar seperti Tuhan Yesus. Yesus sadar ketika aku di bumi, aku manusia. Aku tidak punya kuasa persis seperti manusia yang lain. Nah Yesus aja begitu, kita yang manusia baru sedikit kepake, baru sedikit sukses. Ya kadang-kadang suka lupa diri. Sepertinya kita yang hebat. Padahal itu semua berkat dari Tuhan, datang dari Tuhan. Jangan merasa begitu istimewanya. Ya saudara, amin. Sehingga Kristuslah yang menjadi tujuan kita. Kita beribadah Kristuslah tujuan kita, bukan berkatnya. Kita setia mengiring Tuhan, setia berdoa karena Kristuslah segala-galanya. Bukan mujizatnya yang kita tunggu. Kristuslah, diri Kristus, pribadi Kristus. Itu yang kita rindukan, itu yang Tuhan mau. Ketiga, miliki persediaan firman untuk penjagaan dan penegasan. Ya. Saudara ya, ditambah-tambahkan dari kita melihat firman. Sekarang tuh enak loh. Kalau zaman dulu baca firman itu kalau mau tahu lebih dalam tuh harus punya konkordansi Alkitab tebel-tebel segini. Sekarang tinggal buka HP. Ya, di HP kan ada apa? Kita punya Alkitab kan, ada di HP. Kita bisa searching satu kata yang kita mau pelajari lebih dalam. Misalnya kata iman. Tulis saja iman, di search, keluar semua. Ayat-ayat terkait iman, terkait apa lagi? Ya, apa? Terkait tentang pergumulan, tentang kesusahan. Tulis saja di sana, di search, keluar semua. Ayat-ayat perlu yang kita tahu untuk penegasan, untuk peneguhan, untuk kita bisa berkata kepada iblis, ada juga tertulis iblis. Supaya jangan kita jatuh di dalam dosa karena kita tidak percaya kepada Tuhan atau karena kita mau menggunakan kuasa untuk nama baik kita ya, untuk kehebatan kita. Itu semua pencobaan yang kita harus berjaga-jaga. Amin semuanya. Haleluya. Ini yang kedua. Nah, sekarang kita masuk pencobaan yang ketiga. Kita baca ayatnya.
Matius 4 ayat 8 sampai ayat 11 kita baca ya. 1, 2, 3. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Maka berkatalah Yesus kepadanya, nyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu iblis meninggalkan dia dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Ini kan kondisi Yesus 40 hari 40 malam puasa gitu. Enggak makan, enggak minum. Waduh, 40 hari manusia. Jadi jangan bilang ya Yesus sanggup karena Yesus Tuhan, salah. Yang berpuasa 40 hari 40 malam itu Yesus sebagai manusia. Dia tidak pakai kekuasaan kealahannya. Itu janjinya kepada Bapa. Dan Yesus taat. Yesus enggak main-main dengan kuasa Allah, enggak. Ya, jadi itu peringatan buat kita. Jangan kita main-main dengan kuasa Allah. Yesus saja tidak. Ya. Supaya kita jangan disebut orang-orang yang mencobai Tuhan. Maka di sini saudaraku sekali lagi iblis bawa Tuhan Yesus, membawa Yesus ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Kita tahu saudara bahwa iblis itu menjadi penguasa dunia ini. Sejak manusia jatuh dalam dosa, maka kekuasaan atas dunia itu iblis yang pegang. Tapi untuk sementara tidak sampai selama-lamanya. Nanti ada waktunya datang. Kekuasaan iblis akan dunia akan kembali diambil oleh Allah. Tapi sekarang sampai dengan sekarang. Sampai dengan akhir zaman. Ya, sampai dengan pengangkatan gereja. Sampai dengan masa berikutnya ya. Sebelum Tuhan mengadili semua. Maka iblis adalah penguasa dunia. Jadi kita jangan heran kalau dunia bertambah buruk. Betul? Amin. Pendoa syafaat jangan berpikir kita bisa berdoa untuk menyucikan dunia ini. Tidak akan terjadi. Mau kita doa jungkir balik juga enggak akan terjadi. Karena firman berkata dunia ini akan semakin gelap. Bumi ini sudah jatuh dan akan semakin jatuh. Itu sudah jelas ya. Nah, jadi iblislah penguasa dunia ini. Maka dia bisa berbicara kayak begitu. Aku berikan nih semua nih buat engkau Yesus. Asal engkau sembah aku. Wah, ya. Apa sebetulnya yang sedang dicobai oleh iblis kepada Yesus? Itulah bicara soal kemegahan dunia. Ya, slide-nya berikutnya. Kemegahan dunia ini tentang apa? Ambisi. Ambisi kita terhadap dunia. Ya, ambisi kita untuk punya kedudukan. Ya, bisa juga ambisi orang tua buat anak-anak. Hati-hati ya orang tua ya dalam mengarahkan anak. Atau ambisi kita sebagai pribadi. Punya ambisi ya kalau jadi orang ternama lah. Jadi orang yang beken lah. Ya, punya nama besar. Punya kekayaan yang banyak. Ya. Itu ambisi-ambisi terkait dengan kemegahan dunia. Iblis itu akan mencobai termasuk anak-anak Tuhan. Aku berikan loh kepadamu. Engkau punya ambisi apa? Mau kaya? Mau terkenal? Mau punya kedudukan bagus? Dihargai tinggi oleh orang? Itu pun sesuatu yang terkait dengan dunia. Apakah orang Kristen nggak boleh kaya?
Kalau Tuhan berikan karunia untuk menjadi kaya, ya jadilah kaya. Tapi bukan oleh karena kita menjadi orang yang mengejar kekayaan. Amin. Mungkin ada di antara orang Kristen yang Tuhan pakai dan namanya mungkin ternama. Tetapi bukan ambisinya dia untuk jadi orang ternama. Beda. Ya, saudara-saudara ya. Nah, kerajaan dunia beserta kemegahannya itu telah diserahkan kepada iblis. Ia dapat berikan kepada siapa saja yang mau sujud menyembahnya. Ini soal menyembah seperti ini. Dari yang paling terang-terangan terlibat okultisme. Ya saudara ya. Mau beken, mau hebat, mau perkasa, ikut okultisme, miliki jimat. Ya, supaya kelihatan gagah, kelihatan hebat, kelihatan perkasa, kuat, kelihatan cantik, kelihatan apa. Pokoknya supaya saya menjadi ternama, terkenal, dihargai tinggi. Itu yang paling jelas-jelas kalau udah main okultisme. Supaya dagangannya terlaris pakai okultisme. Itu sudah jelas-jelas penyembahan berhala. Tetapi saya enggak pakai okultisme, saya enggak main dukun, saya enggak main jimat. Saya mah caranya dengan berusaha keras. Mungkin ada orang-orang yang berusaha keras. Anak Tuhan juga berusaha keras. Supaya kepake di kantor, kapan aja disuruh datang pokoknya datang. Termasuk kalau jam ibadah ya disuruh sama bos. Harus datang, mau ibadah kayak mau baca firman, mau doa, semua dilewatin. Karena saya punya bos yang bisa bikin saya jadi kaya. Karena saya punya bos yang bisa bikin saya jadi terkenal, punya kedudukan di kantor. Itu pun sama, satu cobaan yang iblis tawarkan. Nah, siapa memakannya? Dia jatuh di dalam dosa dan dalam belenggu iblis ini. Ya. Ada orang mau punya barang-barang mewah, barang-barang mahal. Ya, mau cicil rumah. Waduh, ya udah nggak kuat juga ya, udah dikuat-kuatin. Berdua kerja sama istri, suami istri, dikumpul-kumpulin gaji, pokoknya bisa beli rumah itu. Kalau bisa beli rumah itu kan lumayan ya, kita punya martabat naik. Waduh, pas dilihat saudaraku cicilannya 25 tahun. Dengan 25 tahun nyicil, setiap bulannya hidupnya kayak orang digencet. Karena gede banget bayaran buat bank. Berani ambil kredit bank. Sekarang kredit bank saudara ambilnya tahun lalu, sekarang bunganya udah naik. Tahun lalu hitung-hitung masih lumayan nih. Tahun ini bunganya naik. Kecekek. Buat 25 tahun. Untuk apa seperti itu? Sehingga harus cari kerjaan lagi tambahan. Supaya bisa mencukupi. Jadi saudaraku, jerat-jerat seperti itu, pencobaan-pencobaan seperti itu bisa datang dalam hidup kita. Jadi waspadalah, berhati-hatilah. Bukan yang gak boleh beli rumah, boleh. Ya, tapi jangan sampai untuk rumah itu kita jadi terikat, ketat, ada khawatir lagi, ya, bukan hanya harus bayar, yang cicilan bunganya sekarang naik, tapi penuh dengan khawatir. Hati-hati ya saudara-saudara, amin. Ya, apalagi yang keluarga muda nih, ya, keluarga muda itu menurut saya paling banyak pengeluarannya, ya. Jadi cobaannya juga banyak. Ya, jadi berjaga-jagalah, berdoalah untuk setiap apa yang menjadi keinginan, bawa dalam doa supaya diuji oleh Roh Tuhan. Apakah itu kehendak Tuhan atau itu cobaan? Kita harus bisa membedakan
antara cobaan dengan kehendak Tuhan. Amin. Yesus Raja mengalahkan iblis dengan mengambil kedudukan manusia yang menyembah dan melayani Allah. Itulah cara yang paling aman, saudara-saudara. Ya, apalagi sekarang-sekarang, tahun ini, tahun depan, kondisi ekonomi saudaraku memang nggak bisa diprediksi ya. Memang ada banyak masalah, bukan hanya Indonesia, tapi sudah sedunia, sudah internasional. Kalau kita baca berita, maka saudara-saudara kita harus berhikmat, berwaspada, supaya jangan kita terjerat oleh tipuan, oleh cobaan dari iblis, sehingga hidup kita menjadi hidup yang hilang damai sejahtera, ya, dan tidak bisa mengikuti kehendak Tuhan dengan benar. Yesus mengalahkan iblis dengan mengambil kedudukan manusia yang menyembah dan melayani Allah sebagai prioritas hidup. Jadi enggak terlalu banyak dipusingin oleh hal-hal dunia. Harus beli ini, harus beli itu, harus cicil ini, harus cicil itu, harus beresin ini, beresin itu. Wah, penuh ya. Dari Senin sampai Minggu sepertinya capek, setiap hari penuh agendanya. Tapi pertanyaannya, apakah Tuhan mau kamu begitu? Atau itu keinginanmu? Dan engkau jatuh di dalam cobaan iblis. Yang mana gitu? Ya, saudara-saudara, ini kan kasus per kasus dalam hidup kita berbeda-beda, betul? Jadi masing-masing berkaca aja sama firman Tuhan ini. Termasuk saya berkaca, ya. Waktu saya sehari, 2 hari, 3 hari dipakai apa? Ya, saya juga suka bilang sama suami, udahlah, jangan ditambah-tambah. Ada kegiatan baru, kita melakukan ini dan itu hanya ngabisin waktu. Untuk apa? Apa yang mau dikejar? Sudah cukup penghidupan, sudah cukup. Jangan tertarik lagi dengan apa yang dunia masih bisa berikan kepada kita. Sekarang mari fokus hidup kita melayani Tuhan, hidup kita untuk menyembah Tuhan. Ya, hidup hari ke hari sudah bisa, ayo lakukan yang terbaik buat Tuhan. Amin, saudara-saudara. Ya, karena kita tahu akhir zaman semakin dekat, betul? Apa persiapan yang kita harus lakukan? Rohani, yang jasmani enggak akan dibawa. Kan semua rindu diangkat, betul? Emangnya rumahmu bakal dibawa? Enggak. Kendaraanmu bakal dibawa? Enggak. Semua juga enggak ada yang dibawa. Kita hanya membawa roh dan jiwa kita. Amin. Persiapkan itu dengan baik. Persiapkan itu lebih sungguh hari-hari ini dan ke depan. Jangan sampai kita ditipu oleh iblis untuk segala kemegahan dunia ini. Yakub 1 ayat 14 mengingatkan kita juga. Ternyata pencobaan itu bukan hanya dari iblis. Ayat ini berkata tetapi tiap-tiap orang dicobai oleh keinginannya sendiri. Karena ia diseret dan dipikat olehnya. Nah, jadi memang iblis mencobai, tapi juga seringkali diri kita sendiri yang mencobai diri kita sendiri. Ini kan repot. Ya, jadi kita harus sadar keinginan-keinginan kita itu yang sering mencobai kita. Jadi kalau itu dasarnya keinginan kita, bagaimana kita harus bertindak, saudara? Kalau iblis kan langsung kita tengking, nyah engkau iblis, begitu Yesus mengajar kita. Ya, pergi kamu, pergi loh. Kalau iblis mencobai kita dalam nama Yesus, pergi, gitu. Nah, sekarang kalau yang mencobai diri kita ternyata keinginan kita sendiri gimana? Masa diusir dirinya? Yang diusir apanya? Keinginannya. Amin. Ini keinginan enggak benar nih, duniawi nih. Demi kemegahan, demi nama baik, demi nama ternama, demi martabat dalam nama Yesus. Pergi. Gitu ngomong sama diri sendiri. Amin.
Sekarang berikutnya tujuan iblis mencoba Yesus. Kenapa Yesus sampai dicobai sampai 3 kali oleh iblis? Membuat Yesus berdosa kepada Bapa. Karena Yesus harus tetap terjaga tidak berdosa. Selama Yesus jadi manusia tidak boleh berdosa. Karena apabila Yesus berdosa, dia tidak layak menebus dosa semua manusia. Tidak ada itu kayu salib. Kalau Yesus sampai jatuh dalam dosa, dalam peristiwa ini. Yesus tahu benar. Dia harus menjaga hidupnya, menjaga dirinya, kudus, berkenan kepada Bapa. Iblis mau menggagalkan rencana penyelamatan umat manusia lewat Yesus. Nah saudara, Yesus sudah berhasil, sudah menang, betul? Yesus tidak berdosa, Yesus menang dalam pencobaan. Sehingga kehendak Allah atas hidupnya dapat dia lakukan dengan berhasil. Kita semua manusia ditebus olehnya. Nah sekarang giliran kita. Kalau Yesus, saya udah pernah sampaikan dalam khotbah sebelumnya, bahwa Yesus menerima amanat dari Bapa untuk datang ke dunia sebagai manusia, menebus dosa manusia. Dan dia tidak boleh dalam keadaan berdosa. Yesus melakukannya dengan baik. Sekarang tugas ini disambut oleh kita gereja. Ada amanat agung. Sama Bapak juga kasih amanat buat kita semua. Untuk kita mengabarkan kepada dunia. Supaya dunia bertobat. Tapi bayangkan kalau kita jatuh dalam pencobaan-pencobaan dari iblis atau dari keinginan kita sendiri. Kita jadi samanya dengan orang dunia yang dikejar nama baik, yang dikejar kekayaan, yang dikejar martabat yang semakin bisa tinggi buat keluarga saya ke depan. Kalau seperti itu sama dengan orang dunia, saudara. Kalau kita menjadi sama dengan orang dunia, gimana bisa dipakai Tuhan untuk membawa dunia ini kembali kepada Tuhan. Betul? Enggak ada waktu. Habis waktu setiap hari. Bangun pagi-pagi sampai tidur tengah malam, habis semua waktu. Kapan bisa melakukan amanat agung? Boro-boro. Artinya kita sudah kena pencobaan dan jatuh di dalam pencobaan. Apakah dari setan atau dari diri sendiri? Apa yang bisa terjadi, saudara? Yang iblis mau supaya Yesus merasa putus asa bahwa ia kehilangan kebaikan Bapa dan tidak mempercayai pemeliharaan Bapa. Ya. Makanya iblis tawarkan, udah ubah aja tuh batu jadi roti. Kan sebelum fase itu adalah Yesus merasa, aduh kok saya jadi sendirian ya. 40 hari 40 malam jadi manusia. Gak enak banget ya. Menderita ini, lapar ini beneran. Bisa menjadi putus asa. Demikian kita umatnya, gereja Tuhan. Kalau kita gak hati-hati, gak berjaga-jaga, kita bisa jadi umat yang putus asa. Kita putus asa karena sepertinya kehilangan kebaikan Tuhan. Mana Tuhan tolong, mana Tuhan gak tolong-tolong. Kita lupa kita masih hidup sampai hari ini. Itu karena ditolong Tuhan. Amin. Kita merasa ditolong Tuhan itu kalau keinginan kita dijawab. Padahal Tuhan tidak selalu menjawab keinginan kita. Tapi dia tahu kebutuhan kita. Amin semuanya. Jadi hati-hati. Kalau siapa ada mulai merasa putus asa. Siapa mulai merasa aduh jadinya percaya apa enggak ya sama Tuhan ya. Mau dibilang percaya tapi kok mana pertolongan yang gak datang-datang. Mau gak percaya takut kualat. Nah, jadi udah goyang. Atau kita menyalahgunakan kekuasaan Bapa.
kita mau terus mencari mujizat dan mujizat dan mujizat. Atau kita akan tergoyahkan imannya. Ya, meragukan kebenaran, meragukan janji-janji Tuhan. Kalau ada di antara kita yang mulai merasakan itu, hati-hati. Engkau sedang dicobai. Mana? Ini persoalan udah bertahun-tahun, gak beres-beres. Berdoa, udah berdoa. Orang mah enak aja ngomongnya suruh berdoa, udah berdoa. Mana Tuhan gak tolong-tolong, udah 3 tahun nih. Hati-hati saudara. Harusnya kita bertanya, kenapa ya Tuhan izinkan aku mengalami ini 3 tahun. Apa yang sebetulnya Tuhan sedang kerjakan atas hidupku. Nah itu yang sebetulnya harus dicari. Apa sebetulnya? Aku yakin dan percaya Tuhan tidak tinggal diam. Pasti ada yang sedang dikerjakan. Cuman yang sedang dikerjakan enggak cocok dengan keinginanku. Amin. Artinya kita lepaskan keinginan. Oh Tuhan Yesus ampuni aku. Kalau keinginanku salah di hadapan-Mu. Udah deh Tuhan, terserah Tuhan. Tuhan sedang mengerjakan apa atas hidupku, kerjakanlah. Maka kita akan lepas dari putus asa. Kita tetap menjadi orang yang bangkit. Kita tetap menjadi orang yang hidup di hadapan Tuhan. Tetap punya iman kepada Tuhan. Amin. Satu lagi terakhir. Kemenangan Yesus. Kita perlu belajar dari Tuhan Yesus supaya kita jadi pribadi yang menang atas segala pencobaan. Apa yang Yesus lakukan? Apa yang Yesus perhatikan? Yesus memperhatikan 3 hal ini sehingga dia selalu menang. Pertama, dia memperhatikan firman Allah sebagai sumber kehidupan. Amin. Siapa ada dalam pencobaan hari-hari ini? Ada pernyataan-pernyataan Tuhan bilang jemaat banyak beban. Banyak bebannya, banyak persoalannya, banyak pergumulannya. Ya. Tapi mari kita belajar seperti Yesus supaya kita jangan jatuh dalam pencobaan. Amin. Nah, gimana caranya? 1. Memperhatikan firman Allah sebagai sumber hidup. Walaupun ada yang kurang makanan kah, kurang duit kah, kurang kasih sayang kah, kurang apa? Kurang ini. Tapi kalau kita percaya firman adalah makanan rohani kita. Sekalipun yang jasmani kurang, sekalipun yang jiwani kurang dihargai. Itu masalah jiwa itu, kurang dihargai, kurang dicintai, kurang diperhatikan. Itu jiwa itu, mungkin jiwanya sedang menderita. Tetapi percayalah kalau firman mengisi roh kita, maka yang kita terima adalah hidup. Amin. Yesus membuktikan bukan karena dia Allah, tapi dia membuktikan ketika dia jadi manusia. 40 hari enggak makan, enggak mati. Karena firman terus mengisi hidupnya setiap hari. Setiap hari dia perkatakan firman. Walaupun jiwanya sedang sakit, walaupun badannya sedang sangat lemah. Saya pernah tonton tuh cuplikan Yesus dicobai. Ada cuplikannya saya pernah tonton di YouTube. Ketika ditayangkan adegan-adegannya itu ya ketika di dalam lemahnya. Yesus itu selalu memperkatakan firman. Dia perkatakan firman. Lalu ada bayang-bayang iblis. Ketika dia lihat ada bayang-bayang iblis, dia perkatakan lagi firman. Itu setiap hari saudara. Engkau mau menang, perkatakan firman. Itu jauh lebih dahsyat, itu ada di dalam roh kita. Sanggup ya. Bekerja atas jiwa kita, sanggup bekerja atas tubuh kita.
Haleluya. Yang kedua, apa yang diperhatikan? Diri Allah, pribadi Allah, bukan sekedar mujizat. Sehingga sekalipun engkau tidak terima mujizat, engkau tetap teguh mencintai Tuhan, mengasihi Tuhan, beriman percaya kepada Tuhan. Karena penyertaan Tuhan itu yang lebih penting buat saya. Amin. Kita bukan cari mujizat, kita cari penyertaan Tuhan. Tuhan, asalkan engkau beserta dengan aku. Kemanapun engkau membawa aku akan tetap kuat berdiri, berjalan, bahkan digendong oleh Tuhan. Amin. Amin. Kita bukan pribadi yang jadinya lari. Kalaupun lari, larinya kepada Tuhan. Tadi lagu kita, dialah tempat persembunyian kita. Haleluya. Ya, jadi jangan lari kemana-mana ya. Jangan lari ntar cari obat tidur lagi. Waduh, anak Tuhan kok cari obat tidur? Larinya sama Yesus. Amin. Atau ntar ngilang. 3 bulan gue mau ngilang, gak ngeliat gue deh lu. Kemana itu? Ayo sembunyinya sama Yesus. Cari Yesus, cari hadirat Tuhan. Cari hadirat Tuhan. Dialah persembunyian kita yang terbaik. Haleluya. Terakhir, perhatikanlah penyembahan kita kepada Tuhan. Perhatikanlah pelayanan kita kepada Tuhan. Bukan kemegahan diri kita. Bukan dunia ini. Bukan nama baik kita. Nama baik itu udahlah, rontok aja. Amin. Sangkal. Kan Tuhan lagi ngajarin kita sangkal diri. Saya mah bukan lagi menyangkal diri. Habis lagi apa? Lagi disangkal orang. Iya sama juga. Disangkal orang supaya kamu belajar sangkal diri. Amin. Jadi itu ya, terakhir, aku tidak peduli, tidak khawatir penghidupanku. Kekuatan agama ataupun kedudukan duniawi. Bukan 3 hal itu yang penting buat kita. Tapi 3 hal dari kemenangan Yesus. Firman yang hidup, diri Allah. Dan hidup untuk menyembah, melayani Dia. Itulah yang menguatkan kita. Membuat kita lebih dari orang-orang yang menang. Amin. Haleluya. Amin. Yuk mari kita mau datang kepada Tuhan. Kita mau terima perjamuan kudus ya saudara ya. Di dalam pergumulan Tuhan mengingatkan kita bahwa kita manusia lemah dan terbatas. Betul saudara? Ya, Tuhan mau kita belajar rendah hati. Amin. Mari rendah hati. Ya, Tuhan tahu banyak jemaat punya pergumulan. Ya, banyak. Percayalah Tuhan tahu pergumulanmu. Percayalah Tuhan tahu pergumulanmu. Lewat pergumulan ini Tuhan sedang mau apa sih? Tuhan mau kita belajar rendah hati. Bahwa Tuhan, aku sadar aku tidak dapat berbuat apa-apa tanpamu. Amin saudara. Tuhan mau kita lebih dekat dengan Dia. Tuhan mau kita betul-betul sadar bahwa Dialah segalanya. Itu bukan cuma satu lagu. Itu bukan satu kalimat. Tapi itulah kesadaran kita akan hidup kita. Mari kita mau datang kepada Dia. Haleluya. Firman-Mu berkata Kau besertaku, maka kuat roh dan jiwaku. Tangan-Mu Tuhan, Tangan-Mu Tuhan selalu ku nantikan. setiap langkah, Di setiap langkah ku percaya, dengan sayap-Mu, dengan sayap-Mu ku akan terbang tinggi di tengah badai hidup. ku tak Ku tak menyerah. menyerah, Kau kekuatan, Kau kekuatan
pertolonganku. Di tempat maha Di tinggi tempat maha tinggi ku mengangkat ku mengangkat tanganku, aku berserah, kau nantikan, kau yang ku sembah, Yesusku, Rajaku. dengan sayapmu. Oh Bapa dalam surga, Ku akan terbang Engkau tinggi sungguh Bapa yang baik di bagi kami. tengah badai. Bapa yang tahu hidup kami Ku tak masing-masing. menyerah, Bapa yang memelihara kami. Kau kekuatan Bapa yang penuh kasih sayang. dan Bapa yang penuh dengan kekuatan. Biarlah Bapa bagiku. segala kekuatan yang daripada untuk memelihara Pertolonganku kasih-Mu Tuhan di memberkati tempat perjamuan maha tinggi. dan Yesus Kristus Tuhan kami yang sudah menang, yang luar biasa, penuh dengan kerendahan hati, penuh dengan ketaatan kepada kehendak Bapa. Engkaulah pribadi yang unggul, yang perkasa, yang istimewa. Yesus, Segala berkat dari Yesus Tuhan, anugerah dari Yesus Tuhan, biarlah memberkati perjamuan ini. Demikian dengan persekutuan yang membangun, yang menghibur, yang menguatkan kami dalam Roh Kudus, memberkati perjamuan ini. Semuanya kami terima dengan iman dan percaya. Haleluya. Amin. Pujian menaikkan sembahku berikan Oh haleluya. bagimu Allah yang mulia. Kami tinggikan firman-Mu yang hidup ya Tuhan. Layakanku menghampirimu, Kami tinggikan Engkau ya Allah, melihat pribadi-Mu, kemuliaan hadirat-Mu, dekat dengan Engkau. ku naikkan Itulah segala sembahku disertai berikan oleh Engkau. bagimu, Itulah segala Allah yang berjalan mulia. bersama dengan Engkau. Itulah segala. Oh haleluya, haleluya. Kau telah tebus dosaku, Haleluya. kekudusan-Mu melingkupiku, Bahwa kami melayani Tuhan, kasih-Mu bahwa kami menyembah Tuhan mengalir dalam hidup kami setiap hari. hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu.
masuk ke hadirat-Mu, bawa persembahan ke tempat kudus-Mu. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Kau layak ku menghampirimu, melihat tata kemuliaan-Mu Tuhan. Pujian ku naikkan, sembah ku berikan bagimu Allah yang mulia. Oleh kuasa darah-Mu Kau telah tebus dosaku, kekudusan-Mu melingkupiku, kasih-Mu mengalir memulihkan hidupku. Sungguh besar anugerah-Mu, Kau selamatkan hidupku. Ku menjadi ciptaan yang baru oleh kuasa darah-Mu. Saudara imani ayat yang saudara dapat masing-masing. Ya, Tuhan tahu kebutuhanmu. Percayalah. Dan Dia mau tahu seberapa kita percaya kepada Dia. Seberapa kita mengucap syukur kepada Dia. Seberapa kita mencintai Dia lebih dari yang lain. Dan betapa kita rindu hanya kepada pribadi Allah. Kita rindu bersekutu dengan Dia. Rindu semakin intim, semakin karib dengan Tuhan. Oh Bapa, terima kasih. Tuhan Yesus, terima kasih. Roh Kudus, terima kasih. Engkau yang paling tahu siapa kami ini. Engkau yang paling tahu kelemahan kami. Engkau yang paling tahu kami harus dididik seperti apa. Maka inilah keadaan kami hari ini. Tidak ada yang Kau sesali dari hidup kami. Kami tahu Engkau berniat sangat baik. Engkau mau mengubah kami dari segala kelemahan kami untuk menjadi semakin serupa dengan nilai-nilai-Mu, dengan cara hidup-Mu ya Tuhan Yesus. Inilah kami, ubahlah kami, bekerjalah dalam hidup kami seluas-luasnya Tuhan. Terserah Engkau, apa mau-Mu, bekerjalah sampai dengan berhasil. Ya Tuhan, kami mau percaya, kami mau percaya. Engkau pasti melewatkan kami dari segala pergumulan hidup kami. Semua itu Engkau izinkan terjadi untuk mendatangkan kebaikan. Ampuni kami kalau kami melihatnya selalu dari sisi yang negatif. Selalu ya Tuhan, ampuni. Karena Engkau melihat dari sisi yang baik. Bahwa kami mengerti kehendak-Mu. Untuk kami tidak mudah dicobai dengan pikiran-pikiran yang jahat. Pikiran-pikiran yang negatif. Perasaan-perasaan yang putus asa. Dan yang bimbang dan khawatir dan takut. Oh Tuhan Yesus, inilah kami, dewasakan kami. Dewasakan kami, persiapkan kami menjadi mempelai-mu yang semakin dikuduskan, semakin tidak bercacat, semakin tidak berkerut. Terpuji nama-Mu Tuhan. Maka kami dengan penuh iman percaya, kami angkat tinggi-tinggi roti di tangan kami.
yang adalah tubuh Tuhan Yesus. Firman yang hidup, yang kami selalu rindukan, yang kami selalu perlukan setiap hari dalam hidup kami. Sehingga kami Tuhan menjadi orang-orang yang kuat di dalam segala pencobaan apapun juga. Dalam nama Tuhan Yesus, sebentar kami makan bersama-sama penuh sukacita. Haleluya, mari makan bersama. Haleluya. Biarlah sejak hari ini Tuhan, kalau iblis pakai firman untuk mencobai kami, setiap kami tahu menjawab dengan firman-Mu juga. Firman yang menegaskan, firman yang membangun kami, bukan firman yang menjatuhkan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, selalu ada pula tertulis dari mulut kami. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari sebentar kita ambil anggur di tangan kita. Oh Tuhan Yesus, terima kasih. Engkau sangat tahu kelemahan kami. Sungguh kami manusia. Tanpa Engkau Tuhan, sungguh kami ini tidak terselamatkan. Begitu mudah kami dicobai oleh keinginan kami atau oleh cobaan dari iblis. Begitu sering kami dijatuhkan. Begitu sering kami menjadi goyah, menjadi lemah. Oh Tuhan Yesus, sungguh kasihan kami ini. Karenanya kami ucap syukur ada belas kasihan Tuhan kepada kami. Karenanya kami ucap syukur karena Engkau tahu kelemahan-kelemahan kami. Kami ucap syukur oleh karena darah-Mu tercurah bagi kami. Supaya siapa yang lemah menjadi kuat. Siapa yang jatuh menjadi bangkit. Oleh kuasa darah-Mu Tuhan Yesus. Sungguh kami semakin memahami. Kami bukan apa-apa. Kami bukan siapa-siapa tanpa Engkau. Kami lemah, tidak berdaya. Tapi bersama dengan Tuhan, kekuatan Tuhan membangkitkan kami. Ada kesegaran, ada kebangkitan, ada kehidupan. Amin. Oleh karena karya-Mu di kayu salib. Hari ini kami nikmati, lewat sebentar kami meminum anggur ini. Bicara darah-Mu, darah perjanjian. Terima kasih Tuhan, hari ini Engkau teguhkan kami kembali dengan kembali meminum darah-Mu yang telah Engkau curahkan untuk kami semua. Sehingga hidup kami berkemenangan. Dalam nama Tuhan Yesus, mari minum bersama. Terima kemenangan. Haleluya, haleluya. Haleluya. Kita nyanyi itu yuk. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Haleluya. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya dihancurkan. Oleh darah anak. Sekali lagi satu suara. Oleh darah anak domba. Oleh darah anak domba. Oleh kesaksian kita. Iblis dikalahkan. Kuasanya
ibadah ini dengan ucapan syukur. Terima kasih Haleluya, Tuhan ya. Yesus. Engkaulah jawaban dalam hidup kami. Terus Tuhan, kami mau beserta Tuhan setiap hari. Kami tidak mau jauh dari Tuhan. Lewat perenungan firman, lewat pujian penyembahan, dan kehidupan doa. Kami dekat Tuhan. Kami terima kehidupan setiap hari. Kami terima kemenangan, penyertaan Tuhan yang tidak pernah dapat kami perkirakan. Ya Tuhan, Engkau lakukan dalam hidup kami. Engkau kekuatan kami, Engkau benteng hidup kami, Engkau tempat persembunyian kami. Engkaulah Tuhan, mujizat dalam hidup kami. Amin. Pribadi Tuhan, pribadi Tuhan yang kami butuhkan. Terima kasih Tuhan, kami sebentar pulang membawa damai sejahtera, sukacita oleh Roh Kudus. Di dalam nama Tuhan Yesus, tiap hari Kau pimpin kami dari satu kemenangan kepada kemenangan Yes, yang baru. amen. Kau beri Haleluya. kepada kami kesanggupan, kuasa untuk melawan segala cobaan yang iblis mau beritakan kepada kami. Demikian dengan keinginan-keinginan kami sendiri. Ajar kami dapat ya Tuhan menangani di dalam kuasa Roh Kudus. Dalam nama Tuhan Yesus diberkatilah engkau semuanya. Haleluya, haleluya. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu.